Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Komang Sudarmadiasa dengan NIM 201-301-1085 dari kelas 4A Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan mempresentasikan media yang telah saya buat, yaitu pada materi persamaan lingkaran. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nyoman Sukejaya dan Pak Nyoman Budayana selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran matematika. Nah, dapat dilihat pada layar media yang telah saya buat, yaitu media pembelajaran matematika pada materi persamaan lingkaran. Nah, sebelum kita berlanjut ke media pembelajaran yang telah saya buat, alangkah baiknya kita melihat LKPD yang akan dikerjakan oleh siswa terlebih dahulu. Kita lihat kompetensi dasarnya, yaitu menentukan persamaan lingkaran, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Nah, adapun indikatornya yaitu memahami persamaan lingkaran, menemukan persamaan lingkaran yang berpusat di O yaitu 0,0 dan jari-jari R. Nah, menemukan persamaan lingkaran yang berpusat di P yaitu A, B dan jari-jari R. Nah, dan yang terakhir adalah mampu menggambar persamaan lingkaran pada bidang kartesius. Nah, adapun tujuannya yaitu melalui media pembelajaran GeoGebra, siswa dapat mengeksplorasi pengertian dasar lingkaran. Nah, siswa juga dapat menemukan persamaan lingkaran yang berpusat di O yaitu 0,0 dengan jari-jari R. Nah, siswa juga dapat menemukan persamaan lingkaran yang berpusat di luar O dengan jari-jari R. Dan yang terakhir, siswa dapat menggambar persamaan lingkaran pada bidang kartesius. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang akan dibahas, diharapkan nantinya siswa untuk melakukan eksplorasi melalui media pembelajaran GeoGebra yang ada pada link di bawah ini. Nah, dapat dilihat pada link di bawah ini, nanti siswa dapat membuka file GeoGebra melalui link drive yang telah saya cantumkan. Di sini ada masalah-masalah yang akan dijawab oleh siswa yang nantinya akan dibantu menggunakan GeoGebra untuk memahami konsep dari persamaan lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke GeoGebranya. Nah, pada GeoGebranya, apa sih yang dapat dicari oleh murid pada media pembelajaran yang telah saya buat? Nah, untuk pertama-tama, mungkin saya akan menjelaskan dari sisi seorang guru. Di sini siswa dapat mengklik label-label yang ada pada textbook ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti di siswa akan diberikan keleluasaan untuk mencari apa itu persamaan lingkaran. Nah, apa hubungan Pitagoras dengan lingkaran? Berapa panjang dx dan dy, dan apa persamaan lingkarannya? Nah, di sini juga saya sudah menyediakan petunjuk kepada siswa apabila siswa nanti mengalami kesusahan untuk memahami media pembelajaran yang telah saya buat. Di sini saya juga ada tombol play. Ini saya centangkan dulu. Sini juga ada tombol play untuk menggerakkan animasi yang telah saya buat. Nah, jika siswa ingin memperkecil jari-jari lingkarannya, siswa dapat menggeser slider R menuju angka yang lebih kecil. Nah, apabila siswa ingin memperbesar jari-jari lingkarannya, siswa dapat menggeser slider ini ke kanan untuk memperbesar jari-jari lingkaran ini. Nah, di sini saya batasi jari-jari lingkarannya yaitu 6 agar tidak terlalu banyak menyita ruang pada slide GeoGebra saya. Selain itu, siswa juga dapat menggeser titik pusat lingkaran ini dengan cara double klik pada titik A. Nah, seperti yang dapat dilihat pada layar, titik A yang telah saya gerakkan, saya dapat ubah pusatnya yaitu menjadi negatif 2,2 ataupun negatif 2,2. Itu nanti akan tergantung kepada murid jika ingin mengubahnya. Nah, di sini akan
di sini murid akan disuruh mengamati apa perubahan persamaan lingkaran yang terjadi jika titik pusat dirubah, kemudian jari-jari diperkecil maupun diperbesar. Itu apakah mempengaruhi persamaan lingkaran yang nantinya akan murid-murid jawab. Oke, untuk selanjutnya yaitu saya akan menunjukkan dari perspektif siswa. Nah, harapan saya untuk siswa nantinya, setelah siswa mengklik petunjuk, setelah siswa mengklik petunjuk di sini siswa akan lebih mudah memahami cara penggunaan media yang telah saya buat, dari cara mengecilkan jari-jari ataupun mengubah titik pusat dan yang lain-lain. Kemudian sebelum masuk ke persamaan lingkaran, siswa akan diingatkan mengenai pengertian lingkaran. Di sini pengertian lingkaran yaitu lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik pusat. Karena materi lingkaran ini sudah didapatkan pada saat SMP, di sini mungkin saya sebagai seorang guru hanya sekedar mengingatkan apa itu definisi dari lingkaran. Kemudian setelah mengetahui apa itu lingkaran, selanjutnya di sini siswa akan diharapkan untuk mengetahui hubungan Pitagoras dan lingkaran. Oh, ternyata lingkaran itu dapat dibentuk dari kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari suatu Pitagoras, yaitu segitiga siku-siku ya di sini. Selanjutnya siswa di sini akan diajak untuk menganalisis lebih dalam mengenai panjang dx dan panjang dy. Di sini siswa juga akan diajak untuk merumuskan rumus-rumus dari persamaan lingkaran. Mengapa sih rumus-rumus persamaan lingkaran seperti itu gitu. Kemudian siswa juga dapat mengklik persamaan Pitagorasnya, persamaan lingkarannya, sehingga didapatkan persamaan lingkarannya yaitu seperti ini. Dari sini nanti siswa akan diharapkan mengetahui hubungan Pitagoras dengan persamaan lingkaran. Mengapa jika pusatnya berubah yaitu persamaan lingkarannya berubah juga, jika jari-jarinya berubah maka persamaan lingkarannya juga berubah. Nanti siswa juga diharapkan dapat menganalisis persamaan lingkaran, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Setelah itu, jika siswa memang sudah memahami materi yang telah dipaparkan, yaitu mengenai persamaan lingkaran, oh ternyata jika saya rubah titik pusatnya, persamaan lingkarannya berubah, yaitu jika saya rubah jari-jarinya, persamaan lingkarannya juga berubah. Jika memang sudah merasa memahami materinya, di sini siswa akan diajak untuk menjawab salah satu contoh soal yang telah dicantumkan pada GeoGebra. Dapat dilihat pada slide, yaitu sebagai contoh soal. Mungkin saya geser dulu. Yaitu soalnya di mana titik pusat lingkaran jika diketahui persamaannya adalah x-3 kuadrat tambah y-1 kuadrat sama dengan 16. Berapa titik pusat lingkarannya? Di sini juga diberikan instruksi untuk cara menjawab jawaban tersebut. Misalnya saya akan menjawab jawaban salah terlebih dahulu. Misalnya saya akan jawab pusatnya itu 0,0. Di sini saya pakai 0,0. Oh, hasilnya salah. Nanti akan ada keterangan bahwa jika jawaban siswa itu salah, akan muncul keterangan salah. Misalkan jawaban benar, saya akan input jawaban yang benar. Akan muncul opsi text box, akan muncul text box benar. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Oh ya, sebelum itu, setelah siswa menjawab dengan benar soal pada GeoGebra, nanti siswa itu akan diarahkan menuju LKPD kembali, dan siswa juga akan diarahkan untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD secara manual. Jika siswa mengalami kesulitan, barulah siswa akan diarahkan untuk mengeksploitasi lagi pada GeoGebra. Oke, sekian saja dari saya. Mungkin itu dari saya. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.